Assalamualaikum. Ada pakar mengingatkan ya, saat bicara kesehatan jangka panjang, keusuran otak saraf itu jarang diomongin, padahal penting. Yaudah, sekarang kita obrolin. Sekali lagi, ini yang akan kita bahas, tanda-tanda awal ya. Kalau Mbah Gambling yang udah pikunnya ajaib gitu, jalan-jalan kadang lupa pakai celana lah, itu udah level parah, beda lagi. Apa sih? Penting untuk ngomongin tanda-tanda awal, karena ya, dia bisa muncul saat kalian masih seger buger, bisa muncul saat umur 40-an awal gitu, dan ini penting nih, begitu kalian kenali tanda-tandanya, mumpung belum terlambat, itu jadi bisa segera meratekin berbagai jurus sehat, sehingga tanda-tanda itu menyingsing sing sing so gitu, walah, plesetan. Mengenali tanda-tanda awal sebelum terlambat ini ya, menurut orang Jombang, golden moment gitu, widih, elit kok ya, istilahnya orang-orang Jombang. Kalau udah keburu kepala 6, apalagi 7, 8, 9, seringnya ya udah nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau baru kepala 4, apalagi 4 awal-awal, insya Allah ya 90 sekian persen bisa dinormalisasi, walaupun belum tentu mudah juga. Ini nanti ada yang gamblang banget ya, ceto welo-welo, tapi ada yang pakai A, B, C, D, E-nya, ada juga yang mungkin tidak terduga. Ada yang sebetulnya terjadinya di hulu banget. Secara garis besarnya 4 macam aja nih ya, sesuai buat yang umur kepala 4 tadi kan. Oke lah, pertama kita doain dulu ya. Semoga yang nonton video sini senantiasa sehat, senantiasa ada dalam naungan kasih sayang Allah. Amin. Yuk kita mulai dari ciri pertama. Resting heart rate atau RHR yang meninggi. Nah ini ukurnya hari ini bisa pakai smartwatch, gelang kesehatan, bukan gelang karet. Coba aja kalian cek sekarang. Yaitu yang sedang pakai gelang kesehatan. Kalau yang pakai gelang karet tadi ya cepar tuh. Bisa dipakai selepetan atau apa terserah. Kalau ketemu angka 50-an, 60-an gitu ya per menit, itu untuk umur 40-an atau umur berapapun ya masih oke lah. Di sisi lain ada tuh resting heart rate-nya itu, detak jantungnya untuk setiap menit 80-an kali gitu. Bahkan mendekati 90-an juga ada. Masih banyak-banyak istighfar lah kalau kayak gitu. Jadi ya, di tubuh kita itu ada yin yang-nya. Ada bagian ngegas, ada bagian ngerem, pas perlu ngibrit gitu ya, duper dead collector, gaspol sampai jantung deg-deg pure gitu. Tapi begitu kondisi aman, tidur tenang di malam hari, pas besok paginya diukur ya mestinya catatan resting heart rate-nya melandai. Kalau tetap aja tinggi gitu, remnya rada blong tuh. Dampaknya ke otak ya, saluran darahnya itu kan di otak kecil-kecil halus-halus tuh, jelek peeng. Kalau gaspol terus-terusan, bahkan ini jeleknya menyeluruh ya, nggak cuma otak saraf. Sehingga siapapun yang ngalamin ini segera all out lah, cari solusi jitu. Ciri awal kedua, melemahnya atau goyahnya keseimbangan. Nah, ngeceknya nggak perlu alat nih. Coba aja berdiri jejak kaki satu selama sekitar 10 detik atau sambil berhitung 1-30 gitu pelan-pelan. Mestinya bisa stabil, mantap, tanpa goyah, itu yang normal. Kalau udah nggak bisa, padahal secara fisik normal, sama juga tuh, perlu segera cari solusi sama pakar yang mumpuni, yaitu pakar kesehatan, bukan pakar ahli roket antar benua. Olah, atuh mensung sate. Kalau tes mata terbuka lulus, coba tes lagi dengan mata tertutup, persis yang tadi. Berdiri satu kaki, bertahan tenang stabil, 10 detikan. Kalau bisa, coba ganti kaki satunya. Kalau tetap bisa juga, congratulations. Selamat Hari Raya, mohon maaf, lahir dan batin. Nah, kalau nggak bisa, jangan buru-buru panik dulu. Berbeda dengan yang mata terbuka ya. Yang merem ini kalau ujuk-ujuk, umurnya masih muda pun, sehat, seger, buger. Awal-awalnya nggak cuma goyang sih, terus rubuh biasanya. Tapi ini bisa dilatih, sampai bisa. Asalkan yang 10 detik mata terbuka tadi bisa, umumnya setelah latihan-latihan ya, yang tertutup bisa juga. Tapi kalau berasa nggak ada harapan sama sekali, apalagi mata terbuka aja tadi juga udah nggak bisa, nah itu tanda-tanda nyata tuh. Bisa dipulihkan, tapi perlu upaya-upaya yang serius. Ciri ketiga, sering disebutkan secara kasual oleh para pakar sebagai brain fog itu, otak berkabut. Ini suatu kiasan ya. Ini bukan puyeng karena nggak punya duit, tapi muaranya seringnya ketidakberesan metabolisme. Sifatnya menyeluruh juga, jadi dipastikan mendampak negatif ke otak saraf. Supaya lebih jelas ada ciri-ciri ABCD-nya nih ya. Pertama, akan sulit fokus, konsentrasi sering ngeblank gitu, udah baca postingan gitu, teman-teman pada ketawa, kalian garuk kepala. Ini lucunya di mana ya? Nah, 4 hari berlalu baru ngakak lah. Kalau gitu sekedar tell me itu, bukan brain fog. Tapi kalau beneran sulit memahami kalimat-kalimat panjang, nah itu tanda-tanda. Terus, masalah memori jangka pendek. Ini tadi saya udah sholat atau belum ya? Atau 15 menit setelah melihat istri sholat di depan mata, suami terus tanya, "Dik, kamu udah sholat apa belum?"
Oh alah Mas, tadi saya jengkang-jengking itu mbok kira goleki coro apa piye? Gubrak. Lupa dompet, lupa kacamata, HP, dan seterusnya. Nggak cuma umur 40-an ke sono tuh yang sering kena. Anak muda aja juga bisa kena brain fog secara musiman. Healing lagi, sehat lagi. Tapi kalau sifatnya bukan musiman, waspada tuh. Itu tadi 3P. Nah, ini 3C-nya kelelahan mental, capek mental, atau mental fatigue gitu. Ah, hidup kok gini-gini aja ya. Nah, keputusasaan yang kayak gitu ya. Atau ada rasa malas yang nggak bisa dibendung menghadapi hal yang sebenarnya sederhana. Kok gue jadi malas mikir ya? Nah, itu tanda berikutnya. Yang 3D, kelambatan kognitif. Indranya udah nangkep gitu ya. Respon berpikirnya lemot. Atau ya si indera kognitif itu sendiri perlu adjustment gitu untuk benar-benar berfungsi normal. 3E, kalau suka kesulitan menemukan kata-kata, serasa udah di ujung lidah, tapi nggak keucap juga atau salah ucap. Itu loh, maksud saya kasus alamat palsu yang ramai di pengadilan. Alamat palsu judul lagu dangdut om. Maksudnya kasus ijazah palsu kali ya. Ya itu maksud saya, gubrak. Kayak gitulah gambarannya ya, yang namanya brain fog. Sekali lagi kalau sifatnya semusim-semusim, itu tanda healing otak saraf masih jalan. Tapi kalau keseringan, apalagi kayak menetap gitu, itu beneran ciri keusuran. Sebaliknya ya, ada yang setelah meraktekin jurus sehat, entah tidurnya diperbaiki, atau fastingnya jitu, atau atur dietnya tepat, orang bisa mendadak celing, tersadar ya, wah sekarang otak saya kok terasa bening ya. Nah itu brain fog penyingsing, alhamdulillah. Banyak juga yang pernah ngalamin tuh. Nah ini terakhir ya, yang nomor 4, ini agak jarang diomongin, tapi termasuk ciri khusus yang sebenarnya gampang ngeceknya, pelemahan penciuman. Nah ini bukan cuma dalam kaitannya dengan kasih hati atau selingkuhan loh ya, tapi pembawaan gitu. Pada tahu ya, kalau sesekali ya pembawaan hilang, bisa aja itu karena pilek atau flu tertentu gitu, nggak apa-apa kalau sesekali gitu. Justru saat flu ya, kalau sempat pembawaan penciuman menghilang, kadangkala itu tanda udah hampir sembuh. Nah, ya ini jadi indikasi keusuran otak dan saraf kalau terus-menerus sekalipun badan sedang sehat. Nah, coba aja dicek tuh. Cium-cium aroma kopi, masih bisa nggak? Kayu manis, sabun wangi, garlic bawang, jeruk sitrun, balsem mentol, apalagi yang lain. Kalau kerasa aroma khasnya, aman. Tapi kalau nggak kerasa sama sekali, itu indikasi tingkat inflamasi di otak saraf sudah meninggi. Tanda neuroinflamatori gitu, kata para pakar. Gitu deh, sebaiknya ya. Kalau tanda-tanda awal tadi ada yang kerasa benar, beda dari dulu-dulunya saat lebih sehat, segera konsul aja sama pakar kesehatan yang benar serius bisa kasih advice yang sifatnya holistik jangka panjang. Segini dulu, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalam.